Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futihah Naila dari kelas 12 MIA 5 Mandua Kota Pekanbaru. Video ini membahas tentang sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Sumber hukum muttafaq terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan mukhtalaf terbagi menjadi 7, yaitu istishab, maslahah mursalah, urf, sajad zariyah, syar'u manqoblan, dan mazhab sahabi. Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut para ulama usul fikih, salah satunya yaitu Al-Ghazali, menyatakan Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Pokok isi kandungan Al-Quran terbagi menjadi 5, yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta riwayat dan cerita. B. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. C. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. 2. Al-Hadis. Hadis menurut bahasa yang berarti baru, dekat, dan berita. Adapun menurut istilah, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Macam-macam hadis ada 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'iliyah, hadis taqririyah. Dalil hadis. Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Ketiga, ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah usul fikih, ijma dapat dikemukakan sebagai kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara', atau kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi SAW. Dasar kehujahan ijma' dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Dan terakhir yaitu macam-macam ijma'. Ada ijma' syar'i, ijma' sukuti, sementara dilihat dari dalalahnya atau petunjuk juga terbagi menjadi 2, yaitu ijma' qat'i, ijma' zani. Keempat, qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa, qiyas berarti mengukur sesuatu dengan yang lain. Adapun secara istilah di kalangan usul fikih, yaitu menghubungkan atau memperlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan illat. B. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, dalam dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalil al-hadis, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4, yaitu adanya pokok, yang kedua adanya cabang, ketiga adanya ketetapan, dan keempat adanya kesamaan. Syarat hukum asl dalam sebagai berikut. 1. Hukum asl hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. 2. Hukum asl hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal. 3. Hukum asl itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila
Pertama, ilat tidak tergambar adanya pada selain as. Yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Macam-macam kias, ada kias aula, kias musawi, kias dilalah, kias sabah, kias adwan atau adna. Yang A, menganalisis sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Yang pertama ada istihsan. Istihsan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik, sedangkan ahli usul fikih pendapat yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi samar-samar. Dasar hukum istihsan yaitu para ulama mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebut kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan. Yang kedua, maslahah mursalah. Masalah mursalah menurut bahasa mempunyai arti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sedangkan mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. B. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. Pertama, jumhur ulama menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik membolehkan berpegang pada masalah mursalah. Yang ketiga, apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kuli atau dalil juz'i dari syarak, maka boleh berpegang kepadanya. Yang ketiga yaitu istishab. Istishab menurut bahasa berarti menemani atau selalu menyertai, sedangkan menurut istilah berarti menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. B. Macam-macam istishab. Ada 4, yaitu istishab adam, istishab umum atau nas, istishab hukum, dan istishab keadaan ijma atau sesuatu hukum. C. Ulama yang menerima dan menolak istishab sebagai sumber hukum. Keempat, Sazud Zariyah. Sazud Zariyah terdiri dari dua kata zat dan zariyah. Zat menurut bahasa berarti menutup dan zariyah berarti jalan. Sazud Zariyah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah berarti menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Pengelompokan Sazud Zariyah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama dengan memandang pada akibat atau dampak yang ditimbulkan, dan yang kedua dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. 3. Ulama yang menerima dan menolak Sazud Zariyah sebagai sumber hukum. Selanjutnya yaitu urf. Pengertian urf secara bahasa berarti adat kebiasaan. Adapun secara istilah menyebut urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut. Macam-macam urf. Jika dilihat dari segi sifatnya, maka urf itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama urf amali, yang kedua urf qauli. Sedangkan kalau dilihat dari segi wujudnya, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama urf sahih dan urf fasid. 6. Syar'u man qablana qiyas. Syar'u man qablana mempunyai arti syar'u berupa bahasa, berasal dari kata syar'u atau syir'ah yang artinya sebuah aliran air atau sebuah agama.
atau hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Menurut Islam, seruman qablana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam syar'uman qablana. Mazhab sahabi. Pengertian mazhab sahabi. Mazhab sahabi menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. B. Macam-macam mazhab sahabi. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dan ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lain dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkari atau menolaknya. C. Kehujahan mazhab sahabi. Pertama, mengatakan bahwa mazhab sahabi atau qaulus sahabi dapat menjadi hujjah. Yang kedua, bahwa mazhab sahabat, qaulus sahabi secara mutlak dapat menjadi hujjah dasar hukum. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.